Kembali lagi di channel Pak DPF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Bagi dulurku yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu. Ya, klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah mendukung channel saya, terima kasih banyak. Saya doakan semoga selalu dilimpahkan rezeki, ya, dimudahkan selalu hajatnya, dan diberi kesehatan tentunya dulu ya. Amin. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu mitos yang ada di burung perkutut lokal alam. Burung perkutut lokal alam ini kan terkenal dengan mitosnya, ya, di kalangan masyarakat. Saya akan membahas salah satunya. Tapi sebelum membahas tentang mitos ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya, yang sudah puluhan tahun dalam melihara burung perkutut, dan ilmu yang saya gayuh akan saya jelaskan secara jelas-jelasnya dulu ya, yaitu tentang pertanyaan masnya yang ini. Apakah kenapa anak muda itu tidak diperbolehkan dalam melihara burung perkutut, terutama yang belum nikah? Kenapa kok nggak boleh? Ya. Terus yang kedua, kenapa dalam melihara burung perkutut harus ganjil, nggak boleh genap? Nah, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yaitu kenapa sih anak muda, terutama yang belum nikah, itu nggak boleh melihara burung perkutut? Katanya nanti akan terjadi seperti ini, itu, dan lain-lain. Ya. Kenapa orang dahulu itu melarang anak muda dalam melihara burung perkutut? Sebetulnya itu adalah kata-kata sanepan, dulur. Apa sih kata-kata sanepan? Orang dahulu itu kalau ketika mengingatkan dengan anaknya, itu tidak secara gamblang seperti zaman sekarang, tidak. Orang dahulu itu ketika mengingatkan anaknya itu menggunakan kata-kata sanepan, biar anak itu biar memahami, biar mengerti, seperti itu. Lah, sanepan sendiri itu adalah makna kiasan atau peribahasa. Sama halnya seperti saya tadi katakan, jangan melihara burung perkutut anak muda belum nikah. Itu adalah bentuk kiasan. Orang dahulu itu biasa mengatakan seperti itu. Itu sebetulnya. Kenapa kok orang tua itu melarang anak muda belum nikah melihara burung perkutut? Pada dasarnya anak muda itu masih ambisi, masih belum bisa mengontrol hawa nafsunya, jiwa mudanya masih menggebu-gebu. Sebetulnya seperti itu. Nah, pada zaman dahulu burung perkutut itu diperuntukkan bagi orang tua ataupun orang sudah menikah. Karena apa? Karena sudah sabar, sudah telaten, sudah mengontrol hawa nafsunya. Lah, sedangkan anak muda ini belum bisa mengontrol hawa nafsunya. Pengen cepet gacor lah, pengen cepet ngawar lah, pengen cepet bisa cetrekan lah, dan lain-lain. Itu anak muda, gitu loh. Makanya orang dahulu itu memberikan kiasan sebuah sanepan itu betul, adanya itu betul. Karena apa? Burung perkutut ini perlu yang namanya proses, perlu namanya bertahapan dalam peliharanya. Nggak bisa secara instan kita beli dari penjaring, kita rawat dalam 1 bulan atau 1 minggu gacor dor, itu nggak bisa. Semua perlu proses, semua perlu tahapannya, seperti itu. Itulah yang dimaksudkan kenapa anak muda, ya, dilarang melihara burung perkutut, terutama yang belum nikah. Itu sebetulnya seperti itu. Lah, itulah kata-kata sanepan orang dahulu, bahwasanya anak muda dilarang melihara burung perkutut disebabkan karena anak muda itu belum bisa mengontrol hawa nafsunya, masih ambisi, dan masih menggebu-gebu jiwanya. Berbeda dengan orang yang sudah menikah, orang yang sudah tua, itu berbeda. Lah, sanepan ini itu dipelintirkan oleh sebagian orang, bahwasanya anak muda, ya, yang belum nikah kalau melihara burung perkutut akan kejadian seperti ini, itu, dan lain-lain. Itu dipelintirkan. Itu yang sangat miris sekali.
tidak tahu maknanya orang dahulu memberikan apa, artinya bagaimana. Setelah dengar kata sanepan seperti itu dipinterkan, itu sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali. Karena apa? Dampaknya itu seolah-olah itu burung perkutut itu burung yang hal buruk, tidak boleh dipelihara sembarang orang. Burung yang wingit, burung yang mistis. Sebetulnya burung perkutut itu sama dengan burung yang lain, perawatannya sama, tidak ada yang membedakan, tidak ada yang dikucilkan, tidak ada. Tuhan menciptakan semua hewan di dunia itu istimewa, itu bagus, tidak ada yang terkecualikan. Justru yang salah itu di orangnya masing-masing, mengecualikan suatu hal, itu yang salah. Ya, terus yang kedua yaitu jumlah. Kenapa dalam melihara burung perkutut itu nggak boleh genap, diharuskan ganjil? Saya ini melihara burung perkutut ya sudah puluhan tahun dulur ya. Melihara burung perkutut itu saya tidak menghiraukan angka, baik genap baik ganjil, saya tidak menghiraukan. Kan katanya kan kalau melihara burung perkutut jumlahnya itu genap, nanti kan akan terjadi seperti ini itu dan lain-lain. Nyatanya sampai sekarang itu tidak terjadi apapun dalam diri saya. Ya, karena apa? Itu adalah sebuah mitos cerita rakyat yang kita tidak tahu faktanya secara langsung, melihat secara langsung, melainkan apa kita dengar dari cerita. Kita hanya dengar dari cerita, kalau faktanya kita nggak tahu. Kita berpikir positif saja ya dalam melihara burung perkutut, itu kuncinya. Terkadang manusia ini mempetak-metakkan suatu hal, ini hal buruk, ini hal baik, ya itu yang sangat disalahkan. Contohnya jumlah saja. Ya, dalam agama Islam sendiri jumlah itu bagus, angka itu bagus. Salah satunya apa? Dalam kandungan sholat 5 waktu. Ya, contohnya sholat subuh itu 2 rakaat, itu genap. Sholat maghrib itu adalah 3 rakaat, itu ganjil. Sholat zuhur, asar itu 4 rakaat, itu genap. Sedangkan angka-angka genap dan ganjil tersebut itu adalah di dalam kandungan sholat sendiri, itu disatukan, tidak ada yang membedakan gitu loh. Itu adalah salah satu contoh yang positif dulu. Salah satu bukti nyata bahwasanya angka itu semua bagus, nggak ada angka yang buruk. Nah, jumlah ganjil genap inilah yang dipelintirkan kembali oleh sebagian orang, bahwasanya dilarang melihara burung perkutut dengan jumlah genap, itu dilarang, nanti akan terjadi seperti ini. Itu sangat disalahkan, itu yang sangat yang disalahkan. Saya tegaskan lagi, karena apa? Tuhan itu menciptakan baik angka hewan dan seluruh di dunia ini itu sempurna semua, bagus semua, tidak ada yang terkecualikan. Sama halnya angka, Tuhan tidak memetakkan sebuah angka, ini angka buruk, ini angka baik, tidak. Tuhan itu menyempurnakan sebuah angka, bagus kabeh, nak angka ki apik kabeh. Nyatanya ada dalam kandungan sholat sendiri kok. Ganjil ya ada, genap ya ada. Terus kenapa orang yang membeda-bedakan seperti ini? Itu loh, ini yang dipelintirkan ya. Jadi jangan, pada dulurku semua terutama pemula ini ya, jangan yang namanya kita termakan yang namanya cerita rakyat, mitos, jangan. Karena apa? Kita nggak tahu namanya faktanya secara langsung, melihat secara langsung kita nggak tahu, melainkan kita hanya mendengar ceritanya saja. Peliharalah burung perkutut selayaknya hewan pada umumnya, tanpa dikecualikan ya. Berpikirlah positif dalam melihara, itu kuncinya. Kalau kita sudah sugesti dengan hal-hal mistis, hal-hal magis ya, dalam melihara burung perkutut, pasti akan pula timbul hal negatif dalam diri kita, pasti itu. Tapi berbeda kalau kita dalam melihara burung perkutut sendiri itu berpikiran positif, itu berbeda. Nanti akan dampak positif pula di dalam diri kita sendiri dalam meliharanya. Saya sering kali lihat di salah satu video ya, katanya orang itu baru mendapatkan burung perkutut. Saya lihat itu burungnya masih piye. Setelah dipelihara berapa hari, ada tiba-tiba dikukurnya matilah burung yang lain.
tiba-tiba hilanglah dan lain-lain. Dia menyalahkan bahwasanya burung ini adalah burung buruk membawa petaka. Itu yang salah, itu yang keliru. Tuhan itu tidak mempetak-metakkan suatu hal. Saya tegaskan lagi, Tuhan itu tidak mengatakan bahwasanya ini buruk, ini baik, tidak. Ini yang saya salahkan orang-orang seperti ini. Tidak ada hewan yang membawa petaka, yang melainkan yang membawa petaka adalah dirinya sendiri, karena sudah berpikiran seperti itu, bahwasanya hewan ini buruk. Coba kalau kita berpikir positif, ya, kemungkinan digugur itu mati karena apa? Penyakit, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Terus burung yang lain hilang karena apa? Kita lupa menutup pintunya dan lain-lain. Jangan menyalahkan burung. Burung itu nggak bisa membawa namanya musibah, nggak bisa membawa petaka, itu nggak bisa. Gitu loh. Jadi saya tegaskan lagi di sini, ya, tidak ada hal buruk, tidak ada hal petaka yang dibawa oleh burung. Saya tegaskan lagi ya. Tidak ada burung perkutut membawa hal buruk, membawa musibah, itu tidak ada. Jadi jangan percaya yang namanya mitos ataupun cerita rakyat, karena kita nggak tahu tentang faktanya secara langsung, melihat secara langsung, melainkan dengar hanya dari ceritanya saja. Sedangkan cerita-cerita tersebut adalah sudah dipelintirkan sebagian orang yang kita nggak tahu. Contohnya adalah seperti yang tadi saya katakan, sebuah sanepan saja pun dipelintirkan, apalagi tentang mitos dan cerita rakyat. Ya dulur ya. Jadi bagi pemula semua, silakan pelihara burung perkutut. Baik mau jumlah ganjil genap silakan. Yang anak muda yang belum nikah silakan pelihara burung perkutut. Semua baik, nggak ada burung membawa petaka, membawa musibah, nggak ada. Silakan anak muda. Anak-anak muda di era sekarang itu berbeda dengan anak muda di zaman dahulu. Anak muda di era sekarang itu sudah mulai paham. Ya, apa itu anak, artinya telaten, sabar dan konsisten, sudah mulai paham. Silakan. Kuncinya dalam melihara burung perkutut itu adalah sabar, telaten, dan konsisten. Ya. Terus yang kedua, berpikir hal positif dalam melihara burung perkutut. Yang ketiga, jangan kita mengaruhi atau kita percaya dengan suatu mitos ataupun cerita rakyat yang kita nggak tahu tentang keaslian faktanya secara langsung. Kita melihat secara langsung, kita nggak tahu. Seperti itu dulu ya. Jadi saya akhiri dulu pembahasan kali ini. Nanti konten selanjutnya akan membahas lagi seputar burung perkutut lokal alam lebih mendalam. Jadi terima kasih banyak bagi dulurku yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan komen dan share dulur. Saya akhiri. Salam Kung Nusantara.